function, and form. Setelah Anda memahami clue 1 dan 2, yaitu types of sentence dan kinds of sentence, berikut dibahas bentuk kalimat lain titik jauh dari bentuk kata kerja yang digunakan di dalam predikat terlebih dahulu. Anda harus sudah memahami perbedaan kata kerja transitif dan intransitif. Perhatikan kembali diagram berikut ini. Itu subjek ditambah predikat. Kalau untuk predikat bisa ke full verb, terus ke be, auxiliary be, have, or has been, ditambah adjective, adverb, atau noun. Yang full verb bisa langsung ke transitive verb tambah objek. Atau bisa disebut aktif atau pasif lah ya. Intransitive verb sama dengan objek. Ujungnya tambah adverb. Setelah mengenal kata kerja transitif dan kata kerja intransitif, Anda juga harus memahami bentuk kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kunci pertama yang harus dipahami adalah bahwa pada dasarnya setiap kalimat dibentuk dengan kata kerja aktif, dan kalimat tersebut berbentuk deklaratif mengingat begitu kompleksnya ide gagasan atau pesan yang akan disampaikan atau dituangkan di dalam kalimat. Kalimat yang mengungkapkan kegangguan atau pujian sebagaimana telah dibahas pada clue 2 yang tadi ya, chapter 2. Khusus di dalam clue 3 ini atau chapter 3 ini, konsentrasi bahasan akan difokuskan pada pemahaman dan penguasaan kalimat pasif dan kedua fungsi dan bentuk kata kerja tersebut memang harus benar-benar dipahami, mengingat tidak semua ide, gagasan, atau pesan akan selalu cocok atau tepat bila dituangkan dalam bentuk kalimat aktif. Banyak ide, gagasan, atau pesan tertentu yang harus dilakukan dengan kalimat pasif. Contohnya, yang merupakan kata kerja me atau ber, sementara di dalam kalimat pasif, kalau predikat kata kerja berulang di atau ter, perbedaan secara praktisnya adalah pada penggunaan kalimat pasif. Ini adalah kata kerja transitif yang diungkapkan dalam pasif. Before leaving the room, observe this food and please answer the following question. 1. When was the food food? 2. What was added to the food? 3. Where was the food served? 4. Why was salt added to the food? 5. How will the food be served? Dari semua pertanyaan tersebut, jelas informasi yang diberikan oleh penanya adalah perlakuan terhadap masakan. Selain berkata transi dan interaktif, kita juga mengenal regular irregular verbs. Itu bekerja yang memiliki perubahan teratur dalam bentuk past participle. Sedangkan dalam irregular verb perubahan yang tersebut tidak terhubung sehingga semuanya harus dihafalkan. Ini adalah bentuk aktif dan pasifnya, regular dan irregular. Kalau misalnya screenshot atau pause video ini, type mengetik, painting mengecat melukis, invite mengundang ya, repairing memperbaiki, memanggil. Pasifnya is typed, is being painted. Ini contohnya perbedaannya. Terus penting banget kalian harus mencerna ya. Ini ada detail patternnya. Formulanya adalah formula kerja pasifnya be plus verb 3 past participle. Variasi be dapat berupa is, am, are, present, was, were, past. Yang pasti bentuk be harus disesuaikan dengan bentuk tense yang digunakan. Ini ada perubahan pada kerjanya verb 1, verb 2, verb 3. Ini contoh kalimat cetak tebal, itu kalimat irregular, past, present, regular. Yang coba saja nih. Karena menurut ini sudah sangat umum ya. Kita harusnya sudah paham ini. Nah, ini kak pasif kan bisa baca. Namun demikian, ini sangat berguna banget bahasa Inggris basic-basicnya ini. Terus, ini adalah tense yang tidak dari 80% kalimat dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari dalam bentuk kalimat pasif. Mengingat dalam bahasa Inggris kita mengenal tense, maka kata-kata tersebut harus sesuai dengan bentuk tense. Help is helped nih, ya kamus yang sangat kamus. Terus ada yang penting, contoh kerja pasif, aktif, verbnya, mundur lagi. Contoh teks yang memanfaatkan kata kerja pasif untuk melakukan ide atau gagasan, sehingga penggunaan by ya dapat dihilangkan. Cetak tebal nih. Yang cetak tebal kan fokus cetak tebal guys, karena si pelaku tidak penting.
Berarti tidak ada penggunaan by. Dapat dihilangkan lah. There are some important things to know before you have an exam next week. Both computer and car are manufactured in Korea. English in talk English is taught in grade school in Singapore, and it begins to be taught in Indonesia. A great deal of cotton is grown in Egypt. Yen is used in Japan. Both Spanish and Portuguese are spoken in Latin America. Frog and snail are eaten in France. Indonesia is made up of five big islands and around 13,000 small ones. Kimono are sometimes worn in Japan. French is not widely spoken in Great Britain. A lot of sugar and rice are exported in Indonesia. Di sini ada pos. Jadi kita Levi Tunjujin untuk Stella Keisa yang kita udah chapter 2 chapter 1 kita udah jelasin ya. Ini ada suratnya. Ini ada surat lagi yang cetak tebal. Kalian bisa pause video ini sangat berguna di ya, biar kalian lebih paham lagi. Contohnya ada 5 loh, lengkap banget. Oke, kesimpulannya jadi di chapter 3 ini kita membahas tentang hmm, kosakata yang bukan kosakata sih, konsentrasi bahasan, pemahaman, penguasaan kalimat pasif. Itu tadi itu kesimpulannya ya. Kalian bisa ulang video ini terus atau kalian bisa cek teman-teman saya yang lain. Itu sangat lengkap ya. Pokoknya ini basic banget dengan bahasa Inggris, kalian harus paham. Oke, makasih semuanya. See you next di chapter 4 lah. Sampai bertemu lagi. See you.